Sekalian, kiranya kita semua selalu dalam naungan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan daripada pelajaran kita bersama tentang salik dari 4 hal yang harus ada dalam perjalanan kita, dalam rihlah min rihlatillah, dalam perjalanan kita di alam dunia ini, guna menyampaikan perjalanan kita di yaumil qiyamah juga Allah Ta'ala sampai bisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali menerangkan, qad wajaba 'alas saliki arba'atu umurin. Qad wajaba, telah wajib, ya, as-salik terhadap orang-orang yang melakukan perjalanan dalam kebaikan. Arba'atu umurin, 4 perkara. Al-amrul awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Yang pertama dalam perjalanan kita yaitu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. I'tiqad yang sahih, i'tiqad yang benar, keyakinan yang benar. Hadratus Syekh Al-Ma'furullah Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Irsyadus Syari, ketika kita melakukan perjalanan ini harus pula disertakan dengan adab-adabnya. Sebab jikalau kita dalam perjalanan hanya mencerdaskan akliyah tanpa adab-adab yang ada di dalamnya, maka tidak heran hasil yang ada itu lebih banyak menjauhkan kita kepada Allah. Di dalam hadis itu, man jaddada ilman walam yazdad zuhdan lam yazad minallah ta'ala ila bu'dan. Kalau kita bertambah ilmu, man jaddada ilman walam yazad zuhdan, tidak bertambah zuhudnya, tidak bertambah pakaian kerohaniannya, termasuk adab-adab yang ada di dalamnya, lam yazdad minallah ta'ala ila bu'dan, maka nanti akan bukan makin dekat ke Allah, malah makin jauh. Contoh di Batsul Masail, ya, ketika kita sering deh, kalau sekarang mah Batsul Masailnya lewat Facebook, lewat apa lagi, Twitter, ya, pokoknya lewat media sosial. Ya, kalau di pesantren Batsul Masail, tapi akhirnya kalau di media sosial yang banyak bukan Batsul Masail, jadi debat kusir. Karena nggak ada adabnya. Kenapa begitu? Orang bukan lagi cerita ilmunya, bakal cerita nafsunya. Kalau udah cerita nafsunya, ntar si A bantah pakai dalil ini, si B bantah lagi pakai dalil ini, nggak ketemu dalilnya, pakai kias. Akhirnya jadi berantem dia. Bukan ketemu cerdas, bukan ketemu solusi, ya, tapi adu ego akhirnya. Nah, makanya adab-adab itu menjadi satu nilai yang penting dalam pakaian keilmuan. Kitab sederhana, ya, barangkali ini dulu sering dipelajari. Kita ngelihat kan, anak-anak pondok itu pinter, tapi kelebihannya punya pendidikan akhlak yang berbeda dengan anak-anak di umum. Anak-anak di umum bukan nggak pinter, tapi pendidikan dan penerapan perilakunya yang berbeda.
Makanya kalau bocah nggak nyantren, kalau kita suruh gitu ya, suka merengkal gitu ya. Yang nggak usah di masjid-masjid kita dah gitu ya. Kita masih sembahyang dia lari yang uprak. Tapi kalau di pesantren bocah-bocah halus begitu enggak. Lari-lariannya di depan, jadi dalam masjid ada mendingan dikit namanya. Ya lari-larian juga, gitu. Tapi ada mendingan dikit. Ya artinya mau banyak dikitnya ada terapan perilaku. Sebab ilmu adab itu lebih kita butuhkan dari sebuah keilmuan. Nih, di sini diterangin. Al-ilmu bil-ta'alum wal barakati bil khidmah. Jadi ketika kita mendapatkan keilmuan bisa dengan belajar. Gampang, ngapal segala macam ini itu gampang itu mah. Masih hitungan gampang dah, biarpun agak susah tapi masih terhitung gampang belajar. Wal barakah bil khidmah. Dan berkah itu dengan khidmah. Karena miftahul barokah itu khidmah. Contoh gini, ada orang ya ketika dia minum, kemarin saya contohin tangannya kotor, yang kanan kotor, akhirnya pakai tangan kiri. Kalau yang sani ada dua, yang satu khidmah sama gurunya gitu, kodam. Kalau bahasa di pondok kodam. Ya, kalau kita apa sini? Pengawal gitu ya, pengabdian. Yang satu dita'alum, dia bisa minum cara begitu. Ngapa? Oh, saya baca di kitab caranya begini, tunjang pakai ini, gitu. Yang satu nggak baca kitab. Kalau karena sering ikut kiai, sering makan nasi kebuli. Habis makan tangannya kotor nggak cuci tangan. Kalau kiai minum begini caranya kalau habis makan. Begitu dia tahunya. Hasilnya sama nggak? Sama. Tuh. Jadi kalau yang rada-rada bego sering-sering liatin aja. Enggak. Artinya banyak cara. Nah, berkhidmah itu bagian dari adab dalam sebuah keilmuan. Dan itu juga sama yang pada akhirnya menghantar jalan yang i'tiqadun sahihun, menjadi i'tiqad yang benar karena tuntunannya, langkahnya mengikuti orang-orang yang benar. Begitu. Kita ngaji kitab nih, di sini diterangin. Wa man lam yajidhum fakutubuhum allazi sanafuha tajzi an mujalasatihim inda faqdihim. Kita ngaji kitab. Ngapain? Kan bisa ngaji Quran baik. Kayak yang sekarang ini banyak orang kalau bisa ngaji kitab kuning, ngaji Quran baik. Ya. Ngaji hadis baik langsung niat. Gitu, ngaji Quran aja. Al-Quran mah utamaan kalam Allah. Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, wa man lam yajidhum fakutubuhum allati sanafuha taziman mujalasatihim inda faqdihim. Kalau kamu nih, kalau keterangan ini walam yajidhum, kalau kita nggak bisa ngedapetin. Sekarang kalau kita ngaji Al-Quran doang nih, nggak ngaji tafsir, nggak ngaji kitab, Al-Quran aja tok. Bisa nggak kita nih yang dibilang walam yajidukum, menghadirkan yang bikinnya? Bisa. Ngaji langsung sama Allah, saya mah hebat. Nggak main sama Ustadz, sama Kiai, sama Habib, nggak main, saya mah langsung Allah udah. Gila. Bukan pinter, gila. Saya mau ngaji hadis aja langsung sama Nabi. Apaan kugu, Nabi udah meninggal.
jaraknya jauh, waktunya panjang sama kita, jarak lama. Mau ngadirin Nabi, ya nggak bisa hadir, paling ngadirin maulid doang. Iya, hadirin maulidin Nabi bisa kita. Kalau model-model kita ini ngadirin Nabi, wah susah. Susah belajar begitu. Mau ngadirin kita, zaman kita, misalnya ngaji kita Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ngadirin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita ngaji langsung sama Kiai Hasyim Asy'ari, bisa. Zaman sekarang ini kita udah susah, ukuran kita bukan ukurannya. Kita mau ngaji, wah biar rada keren, kitab yang rada dipercaya, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Sekarang waktunya udah beda, kita ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, langsung sama Imam Bukhari, langsung sama Imam Muslim. Begitu ditanya, ngaji kita Pak, ngaji apa? Sahih Bukhari. Siapa gurunya? Imam Bukhari. Ya gila ini orang. Sekarang Imam Bukhari udah meninggal. Imam Muslim, saya ngaji kitab Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, yang rada-rada kuat aja katanya. Ngajinya sama siapa? Dalam Sahih Muslim, sama Imam Muslim. Ya, udah begitu mah. Iya, itu mah buru-buru dah, diubatin. Ya, langsung sama orangnya udah kagak. Gitu. Kemudian fakutubuhum allati sanafuha tazi'an majalisatihim inda faqrihim. Kalau kamu tidak mampu menghadirkan yang kayak begitu, fakutubuhum allati sanafuha, kalau nggak bisa ngadirin, nggak mungkin kita ke Allah. Ngadirin Allah bukan susah. Kalau hadiran bisa, hadiran, arisan, sinoman bisa. Kalau ngadirin Allah mah nggak bakalan dah. Kita langsung itu hadir Allah ngajar. Kan Nabi Adam, wa'alam Adam malasma, ya udah kagak waras baik lah. Ya, Nabi Adam langsung belajar. Kita kan derajatnya ibnu Adam, bukan Adam. Ya, kita anak Adam. Kemudian tazi'an majalisatihim, kita nggak bisa ngadirin orang-orang soleh yang sekapasitas itu duduk bareng. Makanya sanafuha tazi'an majalisihim inda faqrihim. Ketika mereka tidak bisa hadir, ketika orang-orang mulia tidak kita dapati, ketika untuk ke Allah tidak mungkin wujud bagi kita secara zahir, maka allati sanafuha, maka jalannya adalah menghadirkan dari tulisan kutubuhumul lati sanafuha, kitab-kitab, tulisan-tulisan sanafuha yang dikarang oleh mereka. Tuh dasarnya ngaji kitab kuning. Lah kagak main-main. Ini kalimat diulang di kitab Nasihud Diniyah. Makanya Masya Allah tabarak, kalau dia bilang, wah zaman Nabi nggak ada ngaji kitab kuning. Dia memang sekarang bisa ngadirin Nabi nggak? Kalau bisa ngadirin Nabi malah agak perlu. Di sahabatnya nggak ada yang ngaji kitab kuning, nggak ada. Emang Nabinya ada. Langsung. Iya gitu. Makanya kagak dibikin. Nah, kita mau ngaji Quran, mau ngaji ke Quran aja nih, kan runtunannya jauh. Model sahabat, zaman sahabat kan ngaji Quran nggak model kayak kita. Megang Qurannya, atu-atu, udah ada tulisannya, udah ada segala macam tanda bacanya, udah tersusun. Zaman itu pada hafal baca Quran. Kalau Abu Aswad Ad-Du'ali tidak memberikan harokah, tidak memberikan titik-titik di Al-Quran, wallahu a'lam kita bisa baca Al-Quran. Itu baru tiba ada titiknya. Bayangin. Makanya Masya Allah tabarak gitu. Dan setelah dikasih titik masih aspal, masih suhuf yang aspal, ya, masih kitab aspal, masih kitab gundul. Nah, kitab kuning disebut kuning, kata aspal itu dua. Yang satu gundul artinya yang satu kuning. Gitu. Makanya kalau kitab kuning jarang ada tanda baca
tanda bacanya. Kalau yang putih nggak ada tanda bacanya, kita kuning ya sama, yang nggak ada tanda bacanya. Pokoknya selalu ada botak deh. Botak. Iya gitu. Namanya gitu, kuning. Bukan kan ya kalau sekarang mah Gundul. Awet-awet enak, kertasnya tebal-tebal gitu. Kalau yang agak kuning kan agak murahan begitu. Ya gitu, namanya udah lapuk kuningan. Ini kertasnya gampang sobek. Kalau yang kuning kan ada bagus, ada tebelan yang sekarang mah, ya, gitu. Makanya itu begitu. Dalam jalan salik nggak bisa langsung kita ke Allah, kagak bisa. Nah untuk ke Allah tadi ada bil ta'allum, ada bil khidmah. Ada yang cara belajar, ada yang cara khidmah. Ya contoh, ada tuh Syekh Al-Mawfurullah Kiai Mas Ari berkhidmah kepada Syekhuna Khalil. Khidmah ngabdi aja dia sama Syekh Khalil. Kira-kira orang ngaji Kiai Mas Ari ngarit, asal giran ngaji ngarit. Tapi ini bedanya sama Kiai kita sama Kiai Hasim. Kalau Kiai Hasim begitu ngarit malam mimpi ngaji. Kalau kita kan umur kecapean. Bedanya. Beda. Kalau Kiai Mas Ari siang ngarit, malam mimpi ngaji. Gitu. Kalau kita pulas, bener-bener pulas nggak mimpi ngaji, jadi gobloknya nenen udah. Bedanya, tapi itulah jalan Allah bil khidmah dengan cara itu. Dan itu bagian dari adab seorang murid terhadap gurunya. Makanya dengan begitu ridhonya gurunya tadi Kiai Hasyim Asy'ari ketika melakukan itu mencari ridho seorang gurunya, itu dapat dari apa yang warisin gurunya, keilmuan segala macam diperoleh. Sementara Kiai Ahmad Dahlan yang belajar jaraknya sama, waktunya sama, tapi barokahnya beda. Tuh. Kadang berkhidmah itu lebih mudah mendapatkan ilmu dan lebih cepat mendapatkan barokah. Miftahnya di khidmah. Kalau pinter doang kurang. Ya, pinter doang kurang. Ya kenapa anak murid di luar itu sekolah umum itu lebih lama dapat? Khidmahnya kurang terhadap guru itu. Wah, kita di pondok itu pecinya ditaruh gini aja, dia keluar itu. Gak beres, nggak ada yang berani berisik. Kalau di sini peci gurunya bisa dibuang-buang. Ditekin di bawah. Berdua main lempar pun udah terbang sono, tinggal pas datang peci ngapa di pojokan sono. Kalau di sono udah ada yang berani. Itu bedanya. Makanya ilmu gampang derang, gampang dapet. Tuh, ya saking takzimnya itu Allah redho. Allah begitu Allah redho lah selesai, dapat aja udah, itu khidmat. Ya. Dalam berkhidmah itu untuk menjaga etikat yang benar, ya sahabat itu berkhidmah kepada Rasulullah loh kayak apa? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Tata cara dalam ta'lim dan dalam khidmah dasarnya sama. Adalah adab dari talab itu sendiri, adab dari salik itu sendiri, adab dari orang yang nyari, adab dari orang yang jalan mencari, sama. Di Taisirul Falaq di sini diterangkan, di muta'alimi adabun fi nafsi. Ketika kita jalan ke situ, ada adab terhadap diri kita sendiri, belum ke orang lain, ke diri kita sendiri, niat yang bagus segala macam itu. Wa adabun ma'ustadihi, dan tata krama terhadap ustadihi, terhadap gurunya. Wa adabun ma'ikhwanihi, dan tata krama atas
saudara, kawan, begitu. Itu ada 3. Makanya jangan heran kalau di Jawa itu anak kiai kayak sama seperti ngormatin kiai. Ya, itu jalan bagaimana menghormati, jalan bagaimana berkhidmat. Kemudian ama adabu fi nafsi fakasiratun minha. Adab dalam diri kita sendiri itu fakasiratun minha. Banyak banget. Ya, banyak banget. Salah satunya tarkul ujbi. Di dalam kita berkhidmah dan belajar dilarang kita jangan sampai tarku, kudu ninggalin ujub. Ya, ujub itu bangga terhadap diri sendiri. Yang satu belajar, saya belajar pinter. Yang satu khidmah, saya yang ngikutin begitu. Nah, hilang dah berkahnya. Berkahnya ilmu hilang, berkahnya khidmah hilang. Enggak boleh ujub terhadap diri sendiri, tidak boleh. Artinya bangga terhadap diri sendiri. Jadi kebanggaan boleh, tetapi bangga boleh, tapi membanggakan diri kita terhadap orang lain itu yang nggak boleh. Bangga kita sebagai ucapan hamdalah boleh. Gitu. Boleh kita bersyukur sama alhamdulillah saya kasih kesempatan, nggak apa-apa, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Wah, itu luar biasa. Tapi ketika memberikan hal luar biasa itu dieneng-eneng lah misalnya kita sama orang lain, nah ini ujub. Jadi membanggakan dirinya sendiri terhadap orang lain, begitu. Ya, ujub. Jadi diri sendirinya nggak boleh sampai terlalu berlebihan, rasa sebagai rasa syukurnya aja. Dan ujub terhadap orang lain apalagi tidak boleh. Ya, kalau lu mah nggak nyanggup dah, begitu sebenarnya. Ya. Ini mah gua doang gitu. Ya. Ini nggak boleh. Ya. Wa minha atawadu. Pakaian yang kedua yang kudu ada itu tawadu. Punya kerendahan hati. Tuh. Punya kerendahan hati. Ya. Wasidqu liyakunu mahbuban wa masukan bihi. Punya kejujuran. Punya ketawaduan, punya kejujuran. Liyakuna mahbuban masukan bihi. Karena kejujuran itu yang menyebabkan dijadikan mahbuban, tambah dicintai, masukan bihi, tambah dipercaya. Ya coba dah Banser ngawal kiai nih, besek kiai, mana ada namanya itu Banser mah, besek kiai udah tuker, udah besok nggak mau lagi dia awal, jangan dia, besek gua ditukar sama dia, mau lagi, iya, mahbuban mausukan bihi. Jadi nggak tambah resep kiai, gua gede sama dia menukaran besek kamu, iya gitu nggak? Ya kagak, asli punya kejujuran. Ya itu contoh-contoh sederhananya, ya contoh-contoh sederhananya. Gitu. Itu mah udah rumah tangga jujur. Lah gramnya sama telur ditukar, beda kan? Dok ya ini biasanya brown yang udah tahu kan. Dia telur gitu. Masya Allah. Ini dia nih makanya bebe nurunin besek. Wasirku liyakuna mahbuban masukan nih. Punya kejujuran. Karena kejujuran itu menjadi jalan mahbuban. Menjadi jalan kecintaan. Sama. Itu terhadap diri kita sendiri tuh. Ya, belum terhadap orang lain, masih terhadap diri kita sendiri. Jujur itu udah dapat besek tuh.
Belum, mau di sini di belakangnya udah ada. Belakangnya udah ada. Ditanya, "Ah, itu besek?" Belum dua maksudnya. Emang Bu Nawas. Kalau ditanya belum, ya belum. Nah, tapi itu udah kan belum dua. Saya ngomongnya belum belar, nanti udah motong baik. Belum dua maksudnya. Ya, mabuban. Akhirnya jadi dikasih. Udah jangan sekalian dah. Dikasih. Bukan makin resep udah. Udah jangan. Mausukan bihi, ya. Akhirnya hilang kepercayaan. Tapi kalau punya kejujuran dalam talak itu, ya, akhirnya ada kejujuran, ada kepercayaan, begitu. Wa minha yakuna waquran fi misyatihi, punya keseriusan, waquran fi misyatihi, serius. Rutin, istiqomah lah kalau bahasa kita, istiqomah. Mau pinter, mau kagak, biarin aja. Istiqomah aja dulu, begitu. Itu kalau orang, ini kan tahu perintah Allah nih, tahu perintah Allah. Kalau tahu ini jelas perintah Allah, perintah Rasul, jalan baik. Meskipun hasilnya enggak mak, di Sahih Bukhari begitu, di kitab Sahih Bukhari. Ada orang, saya pernah ceritain belum orang dipanggil dari neraka? Belum ya? Udah kemarin. Hah? Iya, orang dari neraka. Nah itu kemarin itu. Orang dipanggil dari neraka. Sini, tanyain nama Allah. Betah di neraka? Enggak. Enak enggak? Enggak. Gitu. Ya udah balik lagi. Begitu disuruh balik lagi sama Allah, dia lari kencang banget ke neraka. Udah bayangin ini. Orang masuk neraka lari. Cuman ini doang dia satu-satunya, nggak ada lagi. Di kitab itu nggak ada lagi. Cuman dia doang sendiri. Di mana-mana orang suruh masuk surga lari. Nah, ini disuruh sama Allah balik lagi neraka, lari kencang banget ke neraka, girang banget. Disuruh sama Allah, dipanggil. Lah itu semangat apa masuk neraka? Biarin dah. Saya di dunia malas disuruh sama Allah pora-pora baik di dunia. Sekarang di neraka, sekarang nih di sini nih di neraka, disuruh sama Allah masuk neraka. Lah saya semangat baik, yang penting Allah yang nyuruh dah. Begitu. Akhirnya kata Allah, udah jangan deh, keluarin. Udah jadi masuk neraka. Gara-gara semangat masuk neraka. Lu bayangin itu orang. Semangat, jangan semangat. Begitu kata Allah, balik lagi ke neraka, dia lari kencang banget ke neraka. Lu malaikat aja bingung, ini orang gila kali. Masuk neraka lari kencang banget, semangat banget. Dipanggil, ngapain ini masuk neraka semangat amat. Dulu di dunia saya malas kalau disuruh Allah. Sekarang di neraka, mumpung disuruh sama Allah, saya semangat aja. Akhirnya sama Allah, karena kamu semangat disuruh Allah, keluar dari neraka. Tuh. Nah, waquran fi misyatihi, ketika kita ada dalam talab, dalam pelajaran, punya semangat tersendiri. Makanya mau diajak bagaimana ya sama orang kalau kitanya patah semangat, dosa. Makanya semangat itu, motivasi terbaik itu diri kita sendiri. Kalau di Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu. Aku udah semangat dari diri kitanya, ya. Makanya rata-rata kita ngelihat ada orang mana pincang-pincang, pakai tungket, pakai kursi roda, bisa pada ke Mekah. Kalau cerita nggak kuat. Yang ngajakin kuat apa semangat dari siapanya? Dari dirinya sendiri. Gitu. Lah kita yang ngasih nyemangatin, payah. Kadang kita dorong-dorong itu, capek, dorong-dorong kita berasa payah. Tapi dia bisa kagak berasa, semangatnya luar biasa. Itu yang ngajakin hilangnya lelah, rasa lelah. Itu yang dapatnya pertolongan Allah di situ. Hilang itunya, begitu hilang itu, maka nilainya akan lebih bagus dari usahanya. Hasilnya akan lebih bagus dari usahanya. Begitu, ya. Kemudian ghadan tarfahu an-nadhari ilal muharramati. Ghadan, dia punya pandangan menunduk. Tarfahu an-nadhari ilal muharram. Ini terhadap dirinya. Jadi jalan dari rumah, khidmah kiai,
ngaji dalam rumah, ngaji jalannya, dan tarfahu anin nadhari ilal muharram. Itu dari rumah udah mulai nunduk. Bukan berarti nunduk baik itu dinubakan maksudnya. Ya, dan itu artinya nunduk gitu. Dan tarfahu dia punya pandangan anin nadhari ilal muharram, dari memandang hal-hal yang diharamkan. Wih, mentang-mentang ini kodamnya kayak di sini. Yang mana yang cakep di belah mana? Anin nadhari ilal muharramat. Jadi harus bisa nahan dia punya pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Itu menjaga bagaimana seseorang mendapatkan salik i'tiqadun sahihun, menjadi keyakinan yang benar. Sebab kalau ininya salah, wah udah repot dah, salah jadinya. Kalau ini mah sederhana. Nih di kitab itu Tanbihul Muqtarin, di kitab Tanbihul Muqtarin itu kalau kita ngaji kitab Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah, kalau kita istighfar terus-terusan ingat dosa, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus ya, kata kita. Kalau kata kitab salah. Kalau kata kitab salah. Kalau ingat dosa terus-terusan, katanya nih, ya ingat dosa. Kapan mau ingat rahmat Allah yang gedenya? Begitu. Jadi kalau cara kita sebelumnya ingat dosa, sebelumnya nih, sebelum istighfar nih, ingat dosa yang banyak dah, istighfar yang banyak. Ntar kalau lempengan kita lagi baca, ingatnya rahmat Allah. Jangan dosanya. Ntar kagak jadi diampuni sama Allah. Lu mau minta ampun kagak lu? Begitu ya. Itu cara kita. Kalau kita kan depan ingat dosa, tengah ingat dosa, nggak ingat Allah bisa. Jadinya akhirnya numpuk baik. Itu kagak saringan penuh, kagak ada yang beres ya. Nah kudunya tengahnya diingat Allah tuh. Oh iya nih doa yang banyak nih, ada rahmat Allah. Ya Rob gitu. Ya, makanya Masya Allah tabarak. Bahkan ada ulama di kitab apa Sulam At-Taufik itu makomnya jauh sama kita. Makomnya nggak bisa dicontoh ini mah kisah doang. Saya tegesin kisah doang. Hampir begini. Saya bersyukur sama Allah bisa bikin dosa supaya bisa banyak datang sama Allah. Jangan dicontohin nih mah. Ntar dicontoh berarti kita boleh bikin dosa supaya banyak datang sama Allah. Wah repot ini. Ya. Bukan begitu maksudnya begini. Maksudnya beliau tidak memandang dosa itu sebuah kehinaan. Sebab apa? Di kitab Sulam Taufik itu juga merupakan takdir. Orang nyolong belum tentu karena orang itu kepengen nyolong. Bisa jadi karena belangsak, susah, segala macam. Ada sesuatu yang bertentangan sama nuraninya, tapi irodah Allah kudu nyolong. Oh, makanya wali itu bisa begitu, bersyukur disuruh nyolong karena biar datang sama Allah. Makomnya beda sama kita. Kalau kita emang hobi. Kalau kita kan hobi. Kalau dia beda makomnya. Ya. Di kitab tafsir deh, kitab tafsir. Nabi Allah Adam nyolong huldi, ngambil buah huldi. Karena apa? Karena Allah. Di tafsir itu karena Allah Nabi Adam. Sebab di tafsir ini kata Iblis, wallahi, demi Allah Adam, wallahi ya Adam. Kata Iblis, demi Allah Adam, kalau kamu makan huldi, wah kamu kekal dah. Karena demi Allah, Adam percaya baik. Wadah Allah, ya dah kayak colong. Begitu, bukan karena setan di kitab itu. Jadi karena Nabi Adam menghormati Allah, makanya dicolong. Itu Nabi Adam. Salahnya Nabi Adam di kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Layth Samarqandi. Yang ngomong demi Allah, setan. Ini
Coba makanya dia nyesel Nabi Adam. Kata Nabi Adam, coba saya tanya malaikat dulu, katanya saya tipu nama Allah. Makanya jangan heran sekarang orang tukang bohong pada bilang demi Allah, udah kejadian di sana ge. Makanya nanya dulu kalau ini benar kan, soalnya dia udah demi Allah. Entar dulu, ada kesalahan. Tuh, ya. Tapi apa mutlak karena salah Adam? Enggak. Ternyata apa? Ketika Adam turun melalui sulbi-sulbi dari Nabi Adam, Al-Quran ada, Nabi ada, Nabi Muhammad bisa sampai kita ada. Karena Adam taat. Kalau dasarnya Adam balelo, apa balelo di sini? Badar. Kalau dasarnya Adam hanya badar, lah kita kagak ada yang bisa. Tuh. Sama kayak Nabi ketika disuruh pilih minuman. Ada khamar, ada susu. Kalau Nabi itu Nabi pilih susu. Masih ada yang minum khamar? Ya, begitu. Apalagi Nabi minum khamar. Yang ngaji itu 2 biji balik. Ada begitu sama. Tuh, makanya Masya Allah tabarak. Jangan salah kaprah. Makanya Nabi Musa dulu pernah protes. Ente nih ada, gara-gara ente harusnya kita ada rongnya di sorga. Gara-gara lu nyolong kuldi, jadi turun urusan. Kata Nabi Musa, Adam diomelin. Kata Nabi Musa, Pak gimana sih Adam? Kata Nabi Adam, iblis bilang demi Allah, saya ikut baik. Iya dah kalau gitu mah, udah bisa ngalah juga. Iya dah kalau kayak gitu mah. Bahkan apa adanya di sorga sah, gitu. Gila kan dia berani bohong Allah. Kata Nabi Musa benar juga ya. Nabi Musa udah nyerahkan baik mana? Ente nih dong, gara-garanya. Udah dicolong, heran. Urun kita ke sini. Kan mati sakit katanya. Ambil Adam habis domel-domelin. Kata Nabi Adam enggak apa jawabnya. Itu si iblis pakai nyebut nama Allah di sorga, terus ngikut baik gitu. Siapa yang berani bohong nama Allah? Kan pada saat itu nggak populer orang bohong pakai nama Allah. Kalau sekarang kita bisa curiga. Kalau dulu mah belum ada orang berani, siapapun makhluk berani bohong pakai nama, kecuali setan, kecuali iblis itu. Karena kejadian pertama dibuat pelajaran sama kita sekarang. Jangan kita pikir udah demi Allah itu orang benar waras, entar dulu. Setannya di sorga, Adam keceleknya begitu. Iya, meskipun apa kuldinya kemakan, Adam itu salahnya begitu, bukan karena kuldi makan nyolongnya, bukan karena makannya kuldi kan. Kalau nyolongnya disebutin di situ. Enggak, bukan karena nyolongnya, karena setan bohongin demi Allah. Tuh, begitu makan kulit, baru masalah. Nanya dulu ada, wudunya sama malaikat, begitu. Nah kita nih mau ke Allah, mau langsung ke Allah kagak bisa. Nih jalannya, kita tanya nih lewat Batsul Masail, lewat Fathul Kutub, lewat Qiraah. Nah, ini pertanyaan, hingga pertanyaan kita bisa dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang dahulu diwakili dalam kitab kita. Oke, ya. Akhirnya punya jawaban. Itu adan tarfatahin nadri ilal muharramat ayyakunu aminan ala ma utiyahu minan ilmi. Ketika kamu belajar, ketika kamu berjalan dalam salik, ketika kamu berkhidmah, yakuna, maka jadikanlah aminan, tenang, selamat, nyaman, ala ma utiyahu minan ilmi. Ma utiyahu minan ilmi. Dalam mengambil perjalanan-perjalanan ke ilmu, nggak boleh tegoro-goro. Tegoro-goro apa di sini? Terburu-buru. Orang boleh tergesa-gesa. Gitu. Ya tenang baik gitu. Makanya ulama-ulama kita nggak ada yang tenang-tenang aja gitu, biarin aja gitu. Ya. Masya Allah. Nah kita kadang karena tegoro-goro akhirnya agak pukul lagu. Apa biar ditubruk udah gitu. Alon-alon asal pelakon kata orang Jawa mah pelan-pelan. Itu ya gitu. Ya kan?
Al-ajab min amali setan, terburu-buru, tergesa-gesa itu perbuatan setan. Tenang-tenang aja. Di Nahdlatul Ulama kagak ada ulama-ulama yang kagak yang tegoro-goro boleh aja gitu. Kalau padahal perkaranya kita genting banget, begitu kita tanya tenang aja, biarin aja. Pada diem-diem aja. Ini bagaimana sih Kiai, emang kita bodoh, belum nyampe kita mah. Ini sekarang udah tahu nih, oh ternyata nggak boleh tegoro-goro ya, gitu. Ya kemarin-kemarin kurang tanggap ini, emang kita bego gitu. Begitu ntar kalau ditanya, oh kata Kiai, nggak boleh begitu nih dasar. Kamu bilang apa kita? Loh, ya, caranya berbeda. Ulama-ulama itu kagak boleh emang. Ya kuno aminan ala ma'utihi minal ilmi. So, tenang-tenang aja dalam belajar mah. Kagak usah tegoro-goro, pengen buru-buru pintar, pengen buru-buru hatam kitab. Ya, terus ngerti kagak ujung-ujungannya. Itu, ya. Udah yang nggak terburu-buru aja bego. Fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu. Dalam hikmah, dalam apa? Fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu. Ya. Maka dalam belajar itu fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu. Kalau kagak tahu, wajib. Fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu. Wajib nih. Kalau tidak tahu, wajib bertanya gitu. Ya. Kalau kagak tahu, entong pora-pora tahu kan tadi babnya udah sidqu, jujur gitu. Kalau nggak tahu nih, nggak paham gitu. 1, 2 kalau nggak paham mah gitu. Kalau semua nggak paham lah nemen itu mah. Maksudnya 1, 2 maya ribu. Iya, kalau kagak paham. Kalau nggak paham semua, kalau semua nggak paham nemen. Ya keberatan harus nggak paham. Wala yajibu bi ghairi ma ya'rifu. Kalau nggak bisa, nggak tahu, nanya. Ya, kalau nggak dapet, fas'alu min ahli dzikri in kuntum. Jadi kita kalau kita nggak tahu suruh nanya, ya, suruh apa? Suruh bermusyawarah, musyarakah, suruh qasul masail, suruh apa namanya mutolaah, ya, saling tuh. Murojaah kalau ya, kalau bahasa orang Betawi ndres, di kita ndres, ya gitu. Kalau yang baru-baru ini likoan, keren. Itu iya likoan gitu. Ya. Artinya sering-sering bertanya, ya. Jumpa nanya. Kalau kebanyakan nanya malu-maluin. Kalau yajibu bi ghairi ma ya'rifu gitu. Kalau tidak tahu nanya. Oh nanya mulu tuh orang nggak punya pengetahuan pisan. Ya kan begitu dibaliknya ya. Memang disuruh nanya. Kalau nggak tahu nanya. Kok nanya mulu nih orang ini tolol amat jadi begitu. Iya enggak. Maksudnya ya yang nggak paham banget, jangan yang ini kira-kira paham ya, bagus dah gitu. Wa amma adabu ma ustadzihi fa min hayataqidu anna fadlahu akbar min fadli walidayhi alaihi li anna rabbi ruhahu. Ketika kita belajar wa amma adabu ma ustadzihi fa minha ayataqida anna fadlahu akbari min afdali walidayhi alaihi. Ketika kita belajarnya ini harus punya keyakinan. Kalau di sini diterangin oleh Imam Ibnu Abbas, innal alim bi manzilatil walid. Ya. Keyakinan innal alim bi manzilatil walid. Anna afdalahu akbar min fadli walidayhi. Punya keyakinan bahwa seorang seorang ya'taqidu annal fadla akbar min fadli. Seorang yang memberikan pelajaran, seorang guru, seorang ustadz, ini ditanamin bener nih di pesantren. Dan ini kita nggak dapetin di sekolahan nih, sekolahan umum nggak ada. Ya'taqidu annal fadlahu akbaru min fadli walidayhi.
bahwa keutamaan tadi seorang guru, seorang ustadz itu, seorang kiai segala macam masyayikh itu afdalu akbaru, lebih utama dan lebih besar min fadli, dari keutamaan walidayhi, keutamaan orang tua. Kenapa kok bisa begitu? Imam Ibnu Abbas bilang innamal alim bimanzilatil walid. Sesungguhnya orang alim itu bimanzilatil walid, ya. Seperti halnya orang yang melahirkan anak, nurunin ngelahirin anak. Nah, kalau kita punya orang tua asliyah, hanya yang wiladahnya di alam dunia, yang lahirin kita sampai dunia. Di annahu yurabbi ruhahu. Tapi seorang alim, seorang yang berilmu, seorang guru segala macam masyayikh itu, yurabbi ruhah, dia yang memberikan jaminan tidak hanya di dunia tapi juga akhirat. Ini yang nggak didapat. Tuh, dua-duanya makomnya sama, makomnya sama, tapi nilai lebihnya ruhahu, dia yang menjadi murabbi kita, nuntun arwah kita untuk sampai selamat di akhir. Tidak hanya selamat dari perut lahir ke dunia. Tuh, kan beratan guru. Kenapa? Kalau di dunia ma min dabatin ila adallah rizquha. Kalau orang tua dari perut ke dunia 9 bulan dijamin gak rezekinya sama Allah? Dijamin. Di batin itu dijamin, di butun itu, di perut itu dijamin. Kemudian lahir ditentuin lahir. Kemudian di dunia rezekinya ada. Orang Betawi keren, banyak anak banyak rezeki. Ya kan? Karena di dunia itu dijamin. Di akhirat itu dijamin enggak? Kagak. Makanya di kitab Al-Hikam kita mati-matian mengambil sesuatu yang dijamin oleh Allah, tapi kita leha-leha meninggalkan sesuatu yang tidak ada jaminan dari Allah. Dunia diambil setengah mati, akhirat ditinggal tenang-tenang baik. Nih, orang tua dulu anaknya nggak bisa baca, sekolahnya jarang yang tinggi, tapi saya jarang nemuin, nggak ada nemuin. Sekarang banyak, saya belum nemuin johir banget gitu. Ya, di Betawi nggak bisa baca Quran. Bayangin, padahal sekolahnya nggak ada yang tinggi, tapi baca Qurannya cakep-cakep, pinter-pinter. Orang gimana? Tahu. Dan dunia mah kan, ya kasarnya gini, kan ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Atau pokoknya yang penting kagak lupa acan sama kehidupan di alam dunia. Hanya sebagai majroh, jembatan. Kalau orang berhenti di jembatan sampai tujuan apa kagak? Enggak. Lah kagak bakalan. Kalau jembatan rubuh, lebih beres. Tuh. Nah, kita malah jangan berhenti di jembatan. Begitu. Kalau berhenti di jembatan, nah, udah balik lagi ke sono kagak bisa. Emang bisa kita balik? Mama saya mau nyemplung lagi ke perut mak. Nggak bisa. Nggak bisa. Mau ke akhirat kagak bisa, kagak nyampe. Tengah-tengah di sini belangsak. Yoko itu mau balik lagi ke perut, masya Allah ribet. Mau balik lagi ke sana kagak nyampe. Makanya jangan berhenti di sini. Majroh jembatan. Mau balik belakang kagak bisa, mau ke depan kagak bisa kalau kita berhenti. Nah ini murabbi itu orang yang yurabbi ruhahu. Jangan sampai kita berhenti di tengah-tengah begitu. Yang kagak ada jaminan ke sononya. Makanya yang bisa kasih syafaat itu 3. Nabi, kemudian syuhada, kemudian ulama. Ya, makanya masya Allah tabarak. Apalagi kalau orang tuanya ulama, wah lebih enak lagi. Double itu ngabdinya. Tuh, ya, berkahnya double.
Ya, orang-orang makan bekas kiai berebut, dia tiap hari makan sama kiai. Bagaimana nggak enak berkahnya? Makanya jangan heran itu. Begitu anak-anak bus itu, ya khidmat cuman modal khidmat doang, pada pinter. Lah suapannya suapan bareng kiai, suapan bareng kiai nilainya sama satu suapan bareng nah duduk makan jadi sama ulama, duduk makan bareng sama, duduk bareng pahalanya, duduk bareng nah bayangin. Makanya masya Allah tabarakallah, ini duduk begini nih, lah sama seperti manjalasan ini pakat jalas apa manjalasan ulama di dunia, jalasannya di akhirat. Kau pakat di jalasan. Ada riwayat siapa orang yang duduk di dunia dalam majlis-majlis yang bersama orang-orang yang sana tadi, ulama tadi, sampai kepada Rasul, maka dia duduk bersama Rasul. Duduk bersama Rasul di sini, duduk bersama Rasul di akhirat, dan duduk di samping singgasananya tuh. Amin. Enaknya kan begitu ya. Itu khidmah doang, duduk doang nih. Makanya nggak usah cerita-cerita jauh-jauh pintar, nggak usah. Namanya orang umum, nggak usah, tenang, duduk-duduk aja sini. Iya, duduk-duduk aja. Duduk-duduk aja sampai sono. Ya. Cuman cara duduk ribet kita. Coba kita duduk nih, sono. Gampangan orang lainnya gaplek, kita duduk rame-rame di situ. Ntar aja dia ingat. Nah, begitu kita itu masuk surga, ketek nih. Kata dia, teman saya duduk main gaplek. Sini itu. Benar ini teman, iya isyhadu di dunia digaplek ya Allah katanya. Ini saya bersaksi dia teman saya main gaplek duduk ya Allah. Orang jadi. Begitu. Tapi kalau temannya begini nih, sahabatul mukminin udah sahabat orang-orang Islam gitu. Nah si Anu di neraka, ngajinya sama saya mulu ya Allah. Lah bener ngajinya sama Allah mereka. Iya benar gitu. Gitu. Landingan begitu enakan. Baik-baik makanya. Duduk salah duduk nih repot. Sampai sono. Ente duduk nih, duduk dekat kiai. Di dunia beda. Duduk dekat kiai. Pisang bisa berbeda. Lebih beda. Makanya dia cakep lahirnya ke bawah. Iya. Coba duduk jauh lebih jauhan di sono. Ya. Lebih pisang. Enggak ada pisang. Pisang Lampung yang segini. Nih, segini. Pisang Lampung, pisang tanduk. Wah, keren. Coba duduknya jauh. Itu barokah makin dikit bae. Wah, gitu. Lah makanan murah. Makanan ta'amul bil amamil fi amil ajr ini murah. Makanan di depan ulama ahli seorang soleh pahit. Makanan di depan orang soleh ada yang berani nyomot besek di depan kiai, coba deh. Wah, ada nggak? Sumpung tangannya. Pahit kata ulama. Makanan ditaruh depan orang alim, orang awam melihatnya pahit. Begitu. Banser kok berani? Iya. Dia mau kuasa. Dia mah soalnya dalilnya ambil barokahnya. Akhirnya kayaknya kebagian. Ya, kayak ngambil barokahnya. Ya perlu semua. Itu lapar sama barokah saru kalau banser. Itu murun pahit, nggak usah jauh-jauh buktiin, lihat aja dah. Kayak jarang ada yang nyomot duluan, di mana-mana udah bersih, itu masih utuh. Begitu kayak meraih dikit ludes. Masuk murun kalau masih di depan ulama tuh berubah bisa jadi pahit. Tuh kayak ulama sampai bilang begitu. Dan itu padahal anggur, jeruk manis-manis bisa jadi pahit di mata orang awam. Tuh. Masya Allah, itu bayangin, rasanya nggak berubah. Jeruknya tetap rasa jeruk, manisnya tetap manis, tapi bisa nggak keambil. Tuh Allah, cuman diubah dikit doang, tetek begitu, selesai udah, nggak bisa keambil begitu. Tuh mas, itulah hebatnya. Makanya ketika ilmu itu mau bagus kayak apa, kalau Allah tahan, kagak bakalan kita, nggak bisa. Nggak bakalan bisa. Keambil itu susah gitu. Pada ya Jibril kemudian awafad lahu akbaru fadhi walilai ala innahu yurabbi ruha.
Al-Qudu, ya, Al-Qudu menunduk amamahu, berada di depannya. Gak ada yang di depan kiai di pondok itu tegak begitu, gak ada. Nunduk semua. Makanya kalau beliau jalan tuh kiai suku jalan tuh semuanya pada duduk gitu. Ruku. Pada ruku. Kalau di pondok tuh pada ruku, kalau kiai jalan nih begini nih, pada ruku. Tapi kiai pegangan dia tuh. Begitu. Ya. Beda dia. Dia emang gurunya belum diri, dia udah pada pergi. Oh di luar mah ya emang di luar namanya ya. Gitu. Al-Qudu amama. Nggak ada yang berdiri. Makanya apa di kita lihatin di pesantren, gurunya lewat, baru pada lewat. Gitu. Nah, ini mah gurunya aja ditabrak ini mah oke, habis kita ditabrakin. Aduh. Bodoh amama. Jalan aja nggak ada yang berani bareng. Jalan nggak ada yang berani bareng. Al-Qudu. Wa julusi fi darsihi bil adabi. Dan duduk nggak ada yang sampai kegempet-gempet kiai duduk, nggak ada. Ya. Wa julusi fi darsihi bil adabi. Duduknya aja sopan. Nggak ada yang sila duduk sama kiai. Nggak boleh kalau di Jawa ada. Nggak boleh duduk sila nggak boleh. Dia duduk tawaruk atau tawaruk. Dia begitu duduk tawaruk duduknya. Nggak boleh. Bersila begini. Lalu diangkat kita rame-rame. Lor sopan ini bocah. Begitu diangkat rame-rame. Sama gawati sama bus-bus. Amburadul ini bisa. Diangkat rame-rame. Nggak ada yang duduknya begitu. Datang aja tuh Al-Qudu. Datang kalau di pondok itu datang. Kagak berani berdiri di depan itu, nggak ada yang berani. Ya, kalau itu benar-benar dipraktekin itu, tunduk itu, udah di sana udah ngerangkak. Begitu, masya Allah. Ki Anwar Mansur, Lirboyo, ya, saya ditunjukin itu, datang ke pelosok, ketemu Ki Ida. Ini rumah Ki Ida di sini. Dari sana Ki Anwar Mansur udah jongkok. Ki Anwar Mansur, siapa yang nggak kenal Ki Anwar Mansur? Masya Allah, tabarakallah, itu kan ilmunya luar biasa. Cuman Kiai Ida ini orang begitu ya, itu kagak berani bisa. Sampai Kiai Ida keluar, Gang, berdiri, gitu. Sama, kita sama, berdiri, kata dia. Masya Allah, itu Kiai Anwar Mansur. Ya. Makanya kita lihatin dari jauh itu, kalau santri di Jawa itu benar-benar dipraktekin itu, jalan pada ngerangkak gitu ya, gitu. Nah, nggak boleh tuh langsung berbalik gitu, nggak boleh. Makruh tahrim. Kita jalan nih, berbalik langsung gitu, nggak boleh. Nyamping, baru berbalik, begitu. Itu makruh tahrim tuh kalau kita berbalik begini nih, tuh, balik, nggak boleh. Al-Qudu menunduk kalau salaman nggak boleh begini nih. Kalau mau Ustadz, Mas Yai dari mana-mana jangan begini, jangan. Tangan kita yang di bawah, yang khidmat dia sama kita. Ini kalau begini ini namanya, kalau di Iya Ulumuddin kibir, kita sombong namanya. Kudu begini nih. Tuh. Kalau salaman ngobrol begitu, coba lihatin alumni-alumni dari Jawa. Pada begini kalau salaman tuh. Iya, gitu. Iya pada ditundukin gitu, nunduk. Nggak boleh lebih tinggi, dirinya lebih tinggi, begitu. Ya. Salaman kayaknya pada begitu tuh. Karena ini bil barokah, yang barokah bener-bener ini. Ini barokahnya dapat, ini maunahnya dapat. Ini pertolongan, ini berkahan. Itu. Kalau ini jalan zahir, ini jalan batin. Kan ini kudu dilebihin. Apa sebabnya? Mana ada buka kitab begini? Hah? Nah, dicontohin. Orang bisa.
Makanya maunah pertolongannya di sini. Kalau ini mah tohid. Tuh. Ya. Enggak ada begini. Kenapa salaman di tangan itu gitu. Masya Allah, tabarak Allah. Ya cuman cara khidmah jangan fokus sama salaman. Ada babnya di kitab Irsyadus Syarih. Ada orang nggak salaman, sudah baik ditungguin di situ. Kenapa begitu dia tanya? Kalau salaman mensetangan, kalau sendal serapin sebadan. Benar? Iya benar. Iya, yang bawa kakinya, badannya, tangannya apa? Sendalnya. Gitu. Yang ada yang tabarokan sendalnya dicolong akhirnya. Salah ngajinya salah. Ini ambil berkahnya kayak sendal ya dicolong. Aduh, ini salah. Ya. Maksudnya beresin gitu. Imam Syafi'i duluan itu makain sendal sama Imam Malik. Imam Syafi'i. Wah, Masya Allah Imam Syafi'i. Kalau sendal kita beri tendang mau pulang sini. Balas menggah. Ya tapi lah itu masyarakat umum. Ya, itu makanya akhirnya barokahnya dia bawa, dia dapat diambil dari doain, begitu keluar dia aur-aurin. Gara-garanya itu ujung-ujungannya dapat berkah kagak, berkat kurang. Udah berkat kurang, berkah hilang, udah beres. Kali kalau berkatnya dalam banyak mah nggak apa-apa dah kali dana. Ini udah berkat kagak, berkah hilang. Ya, apes banget. Ini masih banyak nih jam 10 lewat. Ya. Itu bagaimana salik dan temuan yang akan datang aja boleh foto. Ini belum bisa baca nih. Ya. Makanya Masya Allah tuh. Nih saya kasih bocoran dikit. Kenapa sampai kayak begitu? Ini makomnya nih. Ad-dunya haramun ala ahlil akhirati. Wal akhiratu haramun ala ahli dunya. Wa huma haraman ala ahlillah. Dunia seperti barang haram terhadap orang ahli akhirat. Wal akhiratu haramun ala ahli dunya. Kalau ahli dunia barang haram melihat akhirat. Artinya orang-orang yang kejar akhirat, dunia itu seperti halnya barang yang hak. Kalau orang mengejar dunia, akhirat itu kayak barang haram. Wa mahuma haraman. Ada dua yang lebih hebat lagi. Dunia jadi haram, akhirat jadi ala ahlillah, terhadap ahlinya Allah. Nyanggup ini? Hah? Gak gampang, mak. Kenapa kita kudu khidmat? Nih, masturnya ulama tidak ditentukan masyhurnya dunia. Jadi catatan ya, buat ulama dunia sama akhirat urusan kagak penting. Kalau kita teramat akhir, doa kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Makom kita, makom ulama mah kuno kagak penting. Mau akhirat nggak penting, mau dunia orang penting. Kayak itu masalah lah belum dah. Tadi bisa kasih jauh. Makanya belum apa. Masya Allah, tabarak Allah. Ya biarpun nggak apa-apa, biarpun kita nggak ini gitu ya, gitu. Nanti kalau ditanya kayak muridnya Imam Sibawai. Imam Sibawai kan tiap kali saya tanya, ya kan ada muridnya bodohnya nauzubillah min dzalik, belajar nggak selesai keburu mati. Ditanya sama malaikat, saking dalamnya ilmu tauhid, man robuka, dia bingung. Nau sorok nggak bisa. Begitu ditanya man robuka, dia bingung jawabnya.
gitu. Dia jawabnya si bawe. Wih, si bawe bahaya ini orang. Ditanyain sama mereka. Lu orang ditanya apa jawab apa? Sama si bawe. Dipanggil Imam si bawe. Marahin sama malaikat. Ini murid ente, itu murid saya. Ini ditanya man robuka si bawe. Itu murid saya. Murid saya emang bego banget. Cuma ngajinya rajin kan. Tapi bener nih murid ente si bawe. Bener. Dia masuk surga. Tuh, kalau gurunya alim. Gurunya begitu meninggal, malaikatnya berani nanya. Man robuka, kata Imam si bawe, man harpun. Man huruf apa emang malaikat? Lebih malaikat. Tuh. Makanya begitu ditanya, si bawe. Akhirnya masuk surga juga. Besok itu kalau mati ya, Amir. Urusan gua ditanya malaikat. Gitu. Saya mah jawab emang rada PAS ya. Gitu. Dia bisa nyebut kiai, alhamdulillah gitu. Itu jadi belum apa-apa, kita masih jauh. Tapi paling kagak biarpun begitu ada asar-asarnya tuh, ada bekas-bekasnya. Kali kita nggak bisa, masya Allah kayak ulama ahli tauhid. Ulama ahli tauhid meninggal kayak Abdul Hamid gitu, bukan kisah. Ada ulama ahli tauhid, ke Allahnya luar biasa. Tadi tuh dunia kagak, akhirat kagak penting. Begitu ditanya, man robuka, kata dia apa? Tadi pertanyaan yang lebih berat. Kerjaan saya ngenalin orang ke Allah. Nah, malaikat mesti gini ada orang ditanya man robuka, suruh cari pertanyaan yang rada berat. Tiap hari kerjaan saya di dunia ngenalin orang ke Allah. Kata ulama, bayangin. Masya Allah, tabarakallah. Itu hebat. Itu kelasnya beda sama kita. Itu kalau kita tadi si bawah. Tapi paling kan selamat juga jadinya. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat ya. Amin. Iya, kenapa ya kalau saya amantu billahi wa ilaha wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.